Drop it. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Berjumpa lagi dengan saya Hatta Dukorkat di channel Ekosistem Channel TV. Kali ini saya mau meluapkan rasa bangga saya kepada salah satu artis ya. Saya tidak mau membulinya, tapi saya mengungkapkan rasa bangga saya karena saya adalah salah satu fans beratnya ya. Fans yang tidak tergoyahkan sama ucapan-ucapan orang terhadapnya. Artis ini yaitu Mas Baim Wong ya. Dimana Mas Baim Wong ini adalah artis yang lagi naik daun ya, dengan youtubernya, dengan giveaway-nya yang sangat wow sekali hari ini ya. Tapi saya mengungkapkan rasa bangga saya, rasa senang saya sama Mas Baim Wong karena dia adalah salah satu artis yang sangat wow sekali yang saya lihat begitu. Itu di mata saya pribadi begitu. Kalau di mata netizen yang lain saya nggak tahu begitu, karena kita berbeda-beda. Setiap manusia memiliki otak yang berbeda-beda. Kita tidak memiliki otak yang sama, tapi kita tetap Indonesia, tetap NKRI ya, tetap NKRI. Jadi saya mau ingin katakan sama Mas Baim. Mas Baim, halo Mas Baim Wong. Halo, salam hangat dari saya ya, dari fansmu Mas Baim. Nama saya Muhammad Hatta. Saya dari Dompu ya. Saya dari Dompu, Nusa Tenggara Barat. Salam hangat dari saya ya. Pengen sekali saya ingin berjumpa sama Mas Baim. Kapan Mas Baim ke NTB atau ke Dompu lah. Rasa hormat, rasa bangga sekali saya punya kabupaten jikalau seorang artis yang sangat terkenal, sangat dermawan berkenan mau datang ke tempat saya begitu. Saya ingin katakan sama Mas Baim, Mas Baim, kau adalah orang hebat, kau adalah orang besar ya. Jadi janganlah dengarkan kata orang, kata siapapun itu, walaupun dia menghujatmu, dia mencacimu dan lain sebagainya, kau tetaplah berdiri di atas kakimu. Karena yang saya lihat darimu Mas Baim, selama di pandemi ini kau sangat banyak sekali membantu orang ya. Bahkan saya pribadi pun juga dari sejak awal kayaknya ya, saya ikut di giveaway-nya Mas Baim, walaupun saya nggak pernah dapat, tapi tetap saya bangga, saya tetap ngefans sama Mas Baim Wong. Saya nggak peduli apa yang mereka katakan sama Mas Baim, tapi yang jelas Mas Baim itu adalah orang yang hebat menurut saya pribadi. Karena saya yakin kita punya masa lalu yang suram, kita punya masa lalu yang buruk ya. Dan setiap manusia juga memiliki masa lalu, baik itu masa lalu yang baik, baik itu masa lalu yang buruk juga. Wajib kita memiliki masa lalu ya. Tapi kita berusaha menjadi lebih baik di hari ini. Kita mencoba untuk lebih baik dari masa lalu itu. Tapi Mas Baim itu saya lihat orangnya baik kok ya, orangnya baik sekali. Dari konten-kontennya saya lihat, dari aksi sosial yang Mas Baim buat, sangat luar biasa sekali.
apa sih yang sebenarnya salah dengan Mas Baim. Tapi ya memang ya, karena saya yakin juga, saya percaya bahwa ada pepatah mengatakan semakin tinggi pohon itu maka semakin tinggi pula, semakin besar pula angin yang mengguncangkannya. Begitupun juga dengan Mas Baim ya, karena Mas Baim hari ini menjadi orang yang besar, orang yang luar biasa, maka semakin banyak dan ujian yang Mas Baim terima. Tetaplah kuat Mas Baim ya, tetaplah pada dirimu, karena salah satu membuat saya bangga, buat saya ngefans sama Mas Baim itu, Mas Baim itu tidak pernah membalas cacian makian orang terhadap Mas Baim. Bahkan Mas Baim sendiri selalu mendoakan yang terbaik untuk orang itu ya, untuk orang-orang yang membuli Mas Baim dan sebagainya. Itu sangat luar biasa sekali yang Mas Baim lakukan. Saya sangat termotivasi dengan gaya Mas Baim itu. Saya sangat ya, termotivasi, maksudnya saya sangat membangkitkan semangat saya hidup ya, dengan cara berpikirnya Mas Baim ya. Dan sebenarnya Mas Baim itu apa sih yang salah? Tidak ada sebenarnya, kalau saya lihat di Mas Baim itu tidak ada yang salah, tapi ya memang begitulah ya. Ketika Mas Baim mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Presiden Republik kita, pemimpin kita di Indonesia, kok banyak sekali yang mencaci, memaki, membuli Mas Baim ya. Sebenarnya apa sih yang salah ya, apa sih yang salah? Apakah ada pro dan kontra yang terdahulu? Ya wajarlah seorang masyarakat Indonesia mengucapkan selamat hari lahir seorang pemimpinnya, wajarlah, karena kita tetaplah taat kepada ulil amri minkum, itulah taat kepada pemimpin lah, begitu kan. Sebenarnya apa sih yang salah, begitu kan. Sah-sah saja lah sama orang, apalagi Mas Baim sendiri itu seorang masyarakat Indonesia yang taat beragama, yang taat bernegara juga, begitu. Saya kan Mas Baim juga NKRI, begitu kan. Jadi dia juga patutlah, begitu kan, wajarlah mengucapkan selamat kepada pemimpin. Apa yang salah sebenarnya? Nggak ada yang salah dia mengucapkan selamat kepada pemimpinnya. Dan juga mau berbagi juga, apa yang salah dengan Mas Baim untuk berbagi ya? Apa yang salah sebenarnya? Nggak ada yang salah sebenarnya, cuman yalah, ajarlah kan. Ini kalau kita hidup itu mulus-mulus saja, bukan hidup namanya, begitu kan. Banyak cara, banyak jalan untuk menuju surga itu gitu. Sering saya ungkapkan sama kawan-kawan juga, banyak jalan kita menuju surga itu, banyak jalan kita untuk menuju hidup yang sukses itu. Terkadang ada yang pakai kiri, ada yang pakai kanan, ada yang jalan lurus, ada yang jalan ke belakang, tapi memang tujuan kita tetap sama gitu. Tapi saya mau tidak membahas masalah apa namanya dibulinya Mas Baim, tapi saya mau bercerita lah, begitu, tentang saya bangganya, saya ngefansnya sama Mas Baim. Itu saja yang saya mau ungkapkan. Yang jelas, tetaplah berkarya dengan dirimu sendiri Mas Baim, tetaplah berbagi dengan kedermawananmu Mas Baim ya. Karena kami masyarakat kecil, ekonominya ke bawah, bukan menengah ya, ekonomi ke bawah, sangat menunggu sekali uluran tanganmu Mas Baim, sangat menunggu sekali uluran tangan. Jangan berhentilah ya, walaupun itu sedikit nilainya yang Mas Baim berikan, tapi ya, kalau kita berbagi kepada orang yang sangat membutuhkan, maka pahala kita sangat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah Mas Baim ya. Jadi luar biasa sekali juga cara Mas Baim menyikapi masalah-masalah yang saat ini menimpa sama Mas Baim ya. Mengundang ustaz, mengundang ulama yang termasyhur lah, yang terkenal di Indonesia ini, juga luar biasa sekali memberikan pencerahan sama Mas Baim. Bahkan Mas Baim ke ke Lawers juga Mas Baim diberikan arahan yang baik juga, begitu. Luar biasa sekali. Jadinya
Artinya apa ya, tidak secara sengaja sebenarnya Mas Baim ini memberikan ilmu kepada kita juga. Kenapa saya bilang begitu? Dia membuat konten, dia jalan ke ini, dia pergi ke ini, dia kunjungan gini, tapi bukan hanya dia saja yang mendapatkan ilmu itu, tapi maaf, saya pribadi pun juga mendapatkan ilmu ketika dia pergi ke Lawers. Dia diberikan arahan, dia diberikan wajangan, dia diberikan motivasi. Saya juga mendapatkan motivasi itu ketika dia mengundang ini, dia mengundang ini, dia dimotivasi. Saya pun juga mendapatkan motivasi dari itu. Artinya bukan hanya sekedar material saja dia berbagi sama Mas Baim itu, melainkan juga dengan ilmu, motivasi hidup juga dia berbagi Mas Baim itu gitu. Luar biasa sekali ya. Walaupun dia buat konten dan itu mendapatkan, toh juga dia berbagi begitu, dia dapatkan, karena sering dia katakan apa yang dia dapatkan hari ini itu juga dari kita, katanya Mas Baim. Maka dia itulah ucapan terima kasihnya kepada kita begitu kan, ucapan terima kasihnya kepada Allah, rasa syukurnya kepada Sang Pencipta yang telah memberikan rezeki kepadanya. Apa yang salah sebenarnya? Itu luar biasa sekali sama Mas Baim. Walaupun saya mikirnya dangkal sekali begitu saya, atau saya seorang fansnya goblok, fans goblok lah begitu, tapi lah ya, saya manusia bisa berpikir lah ya. Saya juga manusia yang berpikir, jadi wajar saya ngefans sama orang, wajarlah saya termotivasi sama orang. Karena kayak seperti kata Buya Hamka itu, kalau kita merasa bahwa setiap tempat itu adalah sekolah dan setiap orang itu adalah guru, pasti kita yakin kita mendapatkan pelajaran dan ilmu dari tempat dan orang itu begitu. Makanya setiap saya nonton, siapapun yang saya tonton di YouTube, selalu saya mendapatkan pesan moral ya, pesan moral ya. Apapun bagaimanapun bentuk konten-konten itu, saya selalu mendapatkan pesan moral. Makanya ya harus itulah, bukan hanya sekedar kita menikmati, kita bisa ketawa melihat konten, sebenarnya kita dapat ilmu, banyak ilmu sebenarnya dari konten-konten teman-teman yang sudah menjadi YouTuber. Saya pribadi tidak YouTuber begitu kan, saya tidak YouTuber ya, melainkan biasa-biasa saja begitu. Tapi saya mau mengatakan bahwa Mas Baim itu adalah orang yang hebat ya. Bukan Mas Baim juga, orang yang hebat begitu, banyak sekali begitu, termasuk Mbak Nagita Slavina adalah orang yang hebat, Mas Raffi Ahmad adalah orang yang hebat, terus Mas Atta Halilintar adalah orang yang hebat juga, orang yang wow begitu, yang saya selalu ikuti konten-kontennya itu. Beliau itulah begitu, orang-orang yang hebat itu ya, saya selalu ikuti. Setiap berbagi dia buat vlog itu, saya selalu mendapatkan pesan moral dari YouTube mereka, itu luar biasa sekali. Kayak Mas Hasan JR juga, itu adalah orang yang luar biasa begitu. Itu sama kalau nggak salah Taufik Ibrahim lah namanya, itu yang selalu ngeprank dengan lantunan ngajinya itu begitu, lantunan suaranya yang merdu itu sangat luar biasa, memiliki pesan moral. Yang jelas banyak sekali teman-teman YouTuber, teman-teman artis yang membuat saya termotivasi begitu ya. Bukan Mas Baim saja begitu, tapi banyak begitu, kayak seperti yang saya bilang tadi itu, Rans Entertainment lah ya, Mas Raffi Ahmad sama Mbak Nagita Slavina, saya termotivasi juga dengan beliau. Terus Mas Atta Halilintar juga saya termotivasi dengan beliau, luar biasa. Mas Hasan JR saya termotivasi dengan beliau. Terus Mas Ibrahim lah juga saya termotivasi dengan beliau, dengan konten-konten yang sangat menarik sekali begitu ya. Dan yang lain sebagainya, banyak YouTuber yang memiliki yang memberikan pesan moral kepada kita semua ya. Lebih-lebihnya Mas Baim Wong tetap komitmen dengan giveaway-nya dengan teman-teman YouTuber yang lain juga gitu ya. Dengan YouTuber yang lain sangat wow sekali. Tetaplah berbagi, bagilah hartamu begitu kan, untuk orang lain yang membutuhkan ya. Karena di masa pandemi ini yang luar biasa sekali,
mencekik ekonomi. Saya pribadi pun juga udah berapa bulan tidak pernah bekerja begitu. Saya pun juga udah punya anak dan istri begitu. Kita susah sekali, tapi tetap ya, walaupun kita tidak diberikan sebuah materi oleh para youtuber itu, tapi kita diberikan ilmu sama youtuber itu, bagaimana kita bisa hidup menjadi orang yang sukses, bisa hidup menjadi orang yang berkarir begitu, dengan melalui konten-kontennya, mulai dengan pesan-pesan moral yang disampaikannya. Walaupun hanya kelihatan saja dia adalah sebuah main-main saja begitu, ngeplok-ngeplok, tapi kalau saya lihat dari teman-teman youtuber, orang-orang hebat itu, saya selalu mendapatkan pesan moral dari mereka begitu. Saya membuat video yang seperti ini juga ya, mungkin dengan melalui media ini bisa tersampaikan, bisa didengar sama orang-orang hebat yang saya sebut tadi itu. Saya terima kasih sekali. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah memberikan saya ilmu. Ya, walaupun kalian tidak pernah memberikan saya materi, tapi saya sangat terima kasih sekali kalian telah memberikan saya ilmu, bagaimana cara menghargai orang, bagaimana cara kita menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang ikhlas untuk berbagi, bagaimana cara kita menjadi orang yang hebat, berkarya dan berprestasi, bukan untuk diri sendiri tapi mainkan untuk bangsa, negara ini, untuk masyarakat Indonesia pada umumnya, untuk menghibur kami. Tetaplah dengan kontenmu yang baik, jadilah dirimu sendiri ya. Saya selalu ikuti setiap konten-konten kalian, konten kalian para youtuber. Saya selalu termotivasi dengan kalian semua. Saya ucapkan terima kasih banyak atas ilmu yang telah kalian berikan kepada saya pribadi begitu. Itu saja mungkin vlog hari ini. Pesan untuk Mas Baim, tetaplah jadi dirimu sendiri, jangan hiraukan apa yang orang lain katakan kepadamu ya. Kau adalah motivatorku, engkaulah yang memotivasi hidupku menjadi lebih baik lagi begitu, menjadi orang yang bertanggung jawab, menjadi orang yang dermawan, murah hati, ikhlas, berbagi ya. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa.